Halo, assalamualaikum teman asam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, di sesi kali ini saya akan membahas tentang sakit di bagian leher, teman-teman ya, di bagian leher, bagian pundak, teman-teman ya, di bagian kiri kanan gitu, teman-teman, terasa kaku gitu ya. Karena buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung sering mengalami yang namanya sensasi di bagian pundak dan leher terasa kaku gitu teman-teman ya. Ini saya ambil dari beberapa komentar ya dari teman-teman yang merasakan sensasi di bagian leher dan pundak terasa kaku ataupun sakit gitu teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang mengalami sakit ataupun sensasi di bagian leher ataupun pundaknya teman-teman ya. Karena ya gimana ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu heran ya, selalu bingung ya. Kenapa nih gangguan asam lambung kok sakitnya ke bagian leher? Kenapa sih ini gangguan asam lambung sakitnya ke bagian pundak gitu teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis itu teman-teman ganggu apa ya? 1001 macam sensasi gitu teman-teman ya. Banyak sekali sensasinya. Dari bagian kaki, di bagian perut gitu teman-teman. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung rambut ya teman-teman, sensasinya kena semua dampaknya gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, kalau misalkan kalian baru bergabung nih di akun ini teman-teman ya, kalau misalkan di video ini, kalau misalkan kalian mau bertanya tentang seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan sensasi-sensasinya dan gimana cara menangani sensasi-sensasinya, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali upload ya teman-teman, video-video seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, cara menanganinya dan sensasi-sensasinya gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian itu simak dulu video-video saya terdahulu, itu supaya kalian lebih paham gitu teman-teman ya, supaya kalian itu lebih mengerti. Kalau misalkan kalian mengerti, kalau misalkan kalian paham, kalian akan mudah menangani setiap sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini adalah gangguan biasa gitu teman-teman ya, gangguan rumahan. Gak apa ya, minimal gitu, kalau kalian paham, kalau kalian mengerti, minimal bisa mengurangi rasa takut kalian, rasa cemas kalian gitu teman-teman ya, terhadap sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis gitu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama gitu teman-teman ya. Nah, sebelum kembali lagi ke pembahasannya teman-teman, jangan lupa ya di follow, di like, di share gitu teman-teman ya, agar video ini berkembang ya. Kalau misalkan video ini berkembang, saya akan lebih semangat lagi membuatkan video-videonya gitu ya teman-teman ya. Ya minimal video saya ini bisa menjadi patokan, panduan ataupun motivasi ya, minimalnya teman-teman ya, bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, banyak sekali teman-teman yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis mengeluhkan sensasi di bagian pundak dan leher gitu teman-teman. Nah, sensasi ini sebenarnya dari asam lambung kah atau dari apa gitu teman-teman ya. Karena banyak kebingungan teman ya. Ya, untuk gangguan asam lambung itu kan sensasinya banyak nih teman-teman. Kita itu selalu merasa kebingungan. Saya termasuk saya dulu gitu teman-teman. Sebelum saya memahami dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu, saya juga merasakan hal yang sama, bingung gitu teman ya. Apa ini sensasi ini? Kenapa nih sensasinya ada di sini ya? Kenapa kok pundak saya ataupun leher saya itu kaku ya, pokoknya kaku teman-temannya, tidak bisa nengok ya. Sebenarnya videonya sudah ada sih ya teman-teman ya, di awal-awal video saya yang terdahulu sebenarnya sudah ada ya teman-teman, tetapi mungkin kalian itu malas mencarinya ya, akhirnya saya buatkan lagi teman-teman ya. Ya, oke teman-teman ya. Jadi untuk pundak kaku itu teman-teman, ada untuk orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikosomatis itu ada beberapa hal teman-teman ya. Yang pertama, mungkin memang karena adanya peningkatan asam lambung ataupun gas teman-teman ya. Terus itu ya pemicu pertama teman-teman ya, pemicu untuk sensasinya gitu. Terus keduanya teman-teman ya, bukan keduanya, yang pertama teman-teman, yang pertama mungkin asam lambungnya itu meningkat ya. Kalau misalkan asam lambungnya meningkat, otomatis kan buat orang yang sudah terkena anxiety itu akan berpikir terpeling kemana-mana gitu teman-teman ya. Nah, pemikiran seperti itu bisa memicu juga penegangan ya teman-teman. Kalau misalkan ada peningkatan asam lambung, kalian otomatis pasti ada sensasi, lalu kalian itu menjadi cemas ya, menjadi takut gitu teman-teman.
Nah, kecemasan dan ketakutan ini bisa membuat otot-otot kita itu menegang, teman-teman ya. Tubuh kita itu waspada. Kalau misalkan kita cemas, kitanya takut, seluruh anggota tubuh kita itu menjadi sensitif, teman-teman ya. Kitanya menjadi tegang, kitanya menjadi waspada. Akhirnya otot-ototnya juga menegang gitu, teman. Tanpa disadari, ya karena ototnya menegang, ya yang paling cenderung mengalami sensasi itu ya di bagian leher ataupun pundak. Sebenarnya semuanya terkena, teman-teman ya. Semuanya sebenarnya terkena. Kalau misalkan kitanya tegang ya, kalau misalkan kitanya cemas gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan kitanya cemas, takut, ya otomatis otot-otot kita akan waspada, tubuh kita akan waspada dan otot-otot kita akan menegang gitu, teman-teman ya. Seluruh sebenarnya teman-temannya menyeluruh ya, di bagian kaki, di bagian tangan, pokoknya semuanya akan mengalami penegangan otot gitu, teman-teman ya. Karena tubuh kitanya waspada gitu, teman-teman. Karena kitanya takut, cemas, ya akhirnya tubuh kitanya waspada, semuanya sensitif dan semuanya menegang gitu, teman-teman ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah, itu yang pertama, teman-teman ya. Kalau misalkan kitanya, coba deh kalau misalkan kaliannya tenang, kaliannya itu tidak cemas ya, itu kaliannya rileks ya teman-teman, itu seluruh anggota tubuh kita itu ototnya lemas lagi, teman-teman ya. Kembali lagi normal, nggak ada lagi yang namanya penegangan gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian yang nggak tegang ya, sensasinya ya hilang gitu, teman-teman ya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang keduanya, mungkin saja teman-teman ya, untuk penegangan otot ataupun sakit di bagian pundak itu mungkin karena aliran darah ataupun aliran oksigen kalian itu kurang lancar gitu, teman-teman. Karena disebabkan, buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan biasanya, teman-teman, malas gerak ya, takut ya, teman. Kalau mau gerak takut ya karena takutnya ada sensasi kelayangan gitu, teman-teman ya. Cenderung buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu nyamannya duduk-dudukan, rebahan di dalam ruangan gitu, teman-teman ya, di dalam rumah, di dalam kamar gitu, teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu, teman-teman ya. Akhirnya otot-otot kita menegang, teman-teman ya, karena kitanya kurang gerak dan akhirnya gitu, teman-teman ya, aliran darahnya kurang lancar, aliran oksigennya tidak lancar gitu, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan penyebabnya itu ya kalian gerak mulai dari sekarang gitu, teman-teman. Yang saat ini masih rebahan, yang masih duduk-duduk manis di dalam rumah, di dalam ruangan, ayo keluar ya, teman-teman. Yang masih duduk-duduk saja, yang masih rebahan, ayo keluar, teman-teman ya. Lakukan pembiasaan-pembiasaannya, lakukan olahraga-olahraganya gitu, teman-teman. Kalian minimal di luar rumah, jalan-jalan ringan gitu, teman-teman, sambil berjemur, supaya untuk penegangan ototnya itu kembali normal gitu, teman-teman. Untuk aliran darahnya kembali normal gitu, teman-teman ya. Banyak sekali manfaatnya untuk jalan-jalan, untuk berjemur, itu banyak sekali manfaatnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, ACT, psikomatis gitu, teman-teman. Terus yang ketiganya, teman-teman, adalah dampak stres, teman-teman ya. Buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, ACT, psikomatis itu cenderung mengalami pikiran-pikiran yang negatif gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan ada sensasi, itu dipikirkannya dengan berlebihan gitu, teman-teman ya. Selalu mengarah-arah ke hal yang negatif tanpa disadari, teman-teman ya. Itu menjadi stres tersendiri buat kalian gitu, teman-teman ya. Kalau misal kaliannya stres, teman-teman, itu bisa menyebabkan penegangan otot gitu, teman-teman ya. Kalau stres itu bisa memicu penegangan otot ya. Akhirnya biasa, ini pengalaman saya, teman-teman ya. Sebelum terkena gangguan asam lambung juga saya mengalami, teman-teman, yang namanya sakit pundak, sakit leher gitu, teman-teman ya. Kaku lehernya, pundaknya kaku. Itu waktu saya belum terkena gangguan asam lambung pernah mengalami itu, teman-teman ya. Di saat saya banyak pikiran, di saat saya stres gitu, teman-teman ya. Stres itu bukan berarti gila, teman-teman ya. Stres itu banyak pikiran ya. Buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung itu biasanya, teman-teman ya, pikirannya itu semerawut, teman-teman ya. Selalu memikirkan penderitaan, selalu memikirkan sensasi, selalu memikirkan penyakit, teman-teman ya. Takutnya penyakit yang berbahaya, takutnya penyakitnya nggak bisa sembuh gitu, teman-teman ya. Ada sensasi sedikit dicemaskan gitu, teman-teman ya. Ada sensasi
di bagian dada takut ya teman-teman, takutnya jantung nih gitu, padahal kalian itu sudah periksa, melakukan pemeriksaan pun gitu teman-teman ya, dikatakan oleh dokter jantungnya aman. Tapi kalau misalkan pulang ke rumah terus ada sensasi lagi, jangan-jangan nih dokter salah nih, pindah lagi ke rumah sakit lain gitu teman-teman ya, diperiksa lagi dan dinyatakan baik-baik saja, dan saat pulang ke rumah pasti ada sensasi lah berpikir lagi dengan hal-hal negatif gitu teman-teman ya. Nah, tanpa disadari itu bisa menjadi stres tersendiri bagi kalian gitu teman-teman ya. Ini sepengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya juga dulu begitu teman-teman ya, ada sensasi sedikit terus dipikirkan gitu teman-teman dengan berlebihan, ya akhirnya teman-teman tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri bagi kita gitu teman-teman ya. Karena yang namanya stres itu bisa memicu penegangan otot teman-teman ya. Kalau misalkan ini pengalaman saya teman-teman ya, kalau misalnya kitanya stres terus ya setiap hari terus menerus, bahkan setiap jamnya kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, itu stresnya berkelanjutan teman-teman, akhirnya menimbulkan penegangan otot, dan yang namanya penegangan otot akhirnya tidak nyaman di bagian leher, di bagian pundak gitu teman-teman. Kalau misalkan penegangan otot seringnya teman-teman, kalau misalkan dampak dari pikiran negatif ataupun stres itu seringnya dicenderungnya gitu teman-teman di bagian leher, bagian belakang sini teman-teman, sampai ke pundak sini ya teman-teman. Itu pengalaman saya seperti itu dampak stres biasanya teman-temannya. Nah, terus gimana bang cara menanganinya? Yang pertama ya, kalau misalkan kaliannya stres ya, tapi biasanya teman-teman ya, buat orang yang terkena gangguan asam lambung itu, kalau misalkan di stigma itu kalian itu stres, biasanya suka mengelak teman-temannya, termasuk saya dulu. Saya tidak stres ya, padahal saya itu ya baik-baik saja, tapi kenapa sih ini pundak tidak banyak, saya itu tidak banyak pikiran, tapi kenapa nih pundak saya itu ada penegangan, tapi kenapa saya dibilang stres? Sebenarnya pemikiran sekecil apapun ya tentang tentang penyakit ataupun tentang ketakutan itu ya, itu teman-teman ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu sebenarnya janganlah berpikir seperti itu gitu teman-teman. Relax saja, santai saja, jangan pernah banyak pikiran. Kalian yakin saja ya, kalian tanamkan saja di dalam hati dan pikiran kalian, gangguan asam lambung ini tidak berbahaya. Gangguan asam lambung ini ya gangguan rumahan saja teman-teman. Sebenarnya hal rumahan saja teman-teman, yang harus kalian tangani yang sebenar-benarnya itu di mentalnya gitu teman-teman ya, di mentalnya. Karena untuk gangguan asam lambungnya saja kalian cuma jaga pola makan teman-teman ya. Untuk gangguan cernanya itu kalian cuma jaga pola makan saja teman-teman. Jadi yang pertama, pola makan itu untuk pola makan hindari makanan-makanan ya yang pedas, asam gitu teman-teman ya. Terus bersantan, berminyak, berlemak lebih. Kalian kalau misalkan pencernaannya masih sensitif, belum kuat dengan makanan-makanan seperti itu, kalian hindari saja. Makanan yang banyak gas juga kalian hindari gitu teman-teman ya. Ya untuk gangguan asam lambungnya ya cuma itu teman-teman, jaga makan ya teman-teman. Terus yang keduanya jaga pola hidup kalian gitu teman-teman ya, supaya ya untuk penegangan otot itu ya tidak kalian alami lagi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi sepengalaman saya teman-teman, buat dulu juga saya dibilang stres ya, jangan terlalu stres katanya, jangan terlalu banyak pikiran, itu saya suka mengelak. Tapi memang sebenarnya kalau misalkan kita telaah lagi ya, memang kita itu stres teman-teman, bukan stres gila ataupun stres apa gitu teman-teman. Jadi stresnya kita itu selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu teman-teman, hal-hal yang kita takutkan yang belum tentu terjadi gitu teman-teman. Stresnya seperti itu teman-teman ya, stresnya selalu memikirkan penderitaan ya teman-teman ya, selalu meratapi nasib gitu teman-teman. Kenapa nih saya tidak bisa seperti orang lain, kenapa sih harus saya yang menderita seperti ini gitu teman-teman. Nah kalian lepaskan saja beban seperti itu teman-teman ya, kalian relax saja. Nah kalau misalkan kaliannya relax, kaliannya bebas berpikirannya teman-teman dari hal-hal yang negatif seperti itu, penegangan otot itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Kalian akan mengalami ya nyaman teman-teman ya, kalian akan mengalami nyaman. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk video pembahasan tentang sensasi di bagian pundak ataupun leher itu sakit, itu karena penegangan otot teman-teman. Dulu saya parah-parahnya teman-teman ya, sampai nengok aja nggak bisa teman-teman ya. Itu dari bagian kepala
sampai bagian pundak itu benar-benar kaku teman-teman ya. Dan waktu itu saya malah makin bingung, makin cemas, makin panik sebelum saya mengetahui penyebabnya apa gitu teman-teman ya, dan cara menanganinya gimana gitu teman-teman ya. Itu juga saya sama teman-teman ya, itu panik dah teman-teman ya. Gimana nggak panik teman-teman, yang terkena gangguannya itu lambung, sedangkan yang mengalaminya ke bagian otot ke bagian pundak, ke bagian leher juga gitu teman-teman. Gimana nggak bingung kan ya. Nah, sebelum saya memahaminya juga saya sama teman-teman seperti kalian, kebingungan ya teman-teman. Kalau misalkan kita bingung ya panik teman-teman, kita cemas, takutnya ya gangguan lain lah ya gitu teman-teman. Nah, jadi itu pembahasannya teman-teman ya. Oke, untuk pembahasan pundak ataupun leher kaku sakit, itu pembahasannya teman-teman ya. Yang pertama mungkin saja teman-teman ya dari asam lambungnya yang belum normal gitu teman-teman ya. Kalau misalkan asam lambungnya belum normal, ya kalian jaga makannya gitu teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan asam lambungnya itu belum normal, biasanya teman-teman asupan nutrisi dan gizinya itu belum tercukupi, belum terpenuhi gitu teman-teman ya. Setiap harinya, setiap jamnya belum terpenuhi untuk tubuh kita ya, akhirnya ini ya teman-teman ya, pundaknya juga menegang gitu teman-teman ya. Itu nutrisinya belum cukup ya. Itu yang pertama. Itu terus yang keduanya itu dari kaliannya kurang gerak gitu teman-teman ya. Ayo kalau misalkan kaliannya belum kurang gerak ya kalian gerak gitu teman-teman ya. Kalian berjemur, kalian jalan-jalan di pagi harinya. Terus yang ketiganya teman-teman itu tadi dari efek stres atau dampak banyak pikiran gitu teman-teman ya. Kalau misalkan tadi dampak pikiran ya sudah, kalian jangan terlalu banyak mikir teman-teman ya. Jangan dipikirkan gitu teman. Jangan segala-galanya kalian sangkut pautkan dengan hal-hal yang berbahaya, penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman ya. Penanganannya mudah kan teman-teman ya. Jadi kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya apa nih? Kalau misalkan dampak stres ya hilangi stresnya, jangan stres gitu teman-teman ya. Ngapain sih stres ya? Jangan dipikirin teman-teman ya. Penyakit ini ya ataupun gangguan ini akan berlalu gitu teman-teman ya. Ya, karena untuk gangguan asam lambung ya itu tadi teman-teman, cuma jaga pola makan saja gitu teman-teman ya. Jadi yang harus kalian lakukan itu banyak makan, sering gerak, sering minum gitu teman-teman ya. Ataupun belum bisa banyak makan tapi harus sering makan gitu teman-teman ya. Nah, itu saja teman-teman ya videonya. Jadi gak usah panjang-panjang lagi nih teman-teman ya, udah agak siang teman-teman. Oke teman-teman ya, itu saja pembahasannya buat kalian yang masih merasakan sensasi asam lambung, keadaan sensitif mati. Semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Semoga keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi kebahagiaannya, keceriaannya gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga doakan saya teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, dan agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, keadaan sensitif mati. Semoga video ini bisa menjadi patokan, panduan, ataupun motivasi, ataupun minimalnya hanya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, keadaan sensitif psikomatis. Aduh, kecepatan ngomongnya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.